Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Nah saudara, kali ini saya akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh KAF Media Channel yang menyatakan bahwa dalam kekristenan itu menyembah berhala, yaitu salib atau patungnya Tuhan Yesus. Mari kita sebelum lebih jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan video yang diunggah oleh KAF Media Channel. Mari kita perhatikan video ini. Apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak bisa memberikan madarat kepada mereka. Wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Dan sungguh orang kafir itu saling menolong dengan setan untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apapun yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat, karena mereka hanyalah makhluk. Dulunya makhluk. Jadi berhala itu dulunya adalah makhluk. Apa sih yang disebut sebagai berhala? Pernah kita jelaskan bahwa berhala itu adalah satu manifestasi yang dianggap sebagai Tuhan atau yang dianggap sebagai wujud Tuhan, kemudian dipuji, kemudian disembah, kemudian diyakini bahwa itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Pernah kita jelaskan bahwa contohnya adalah patungnya Yesus. Ya, patungnya Yesus itu adalah berhala karena dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Ya, ini bagi umat Islam seperti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas apa yang dikatakan oleh KAF Media Channel bahwa orang Kristen itu menyembah berhala, yaitu salib maupun patung Tuhan Yesus yang adalah manifestasi dari Tuhan bagi umat Islam, kata KAF Media Channel. Nah, pertanyaannya, apakah bagi umat Kristen hal itu juga sama? Nah, sekarang perlu ada pertanyaan lain ya. Ini menurut umat Islam atau KAF Media Channel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari perhatikan penjelasan apa yang akan saya jelaskan tentang salib atau patung Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjelaskan hal ini tentunya kita harus ngerti bahwa setiap agama itu punya namanya simbol daripada agama. Dalam kekristenan simbol agamanya adalah salib. Dari mana kita tahu orang itu Kristen? Oh, ada simbol agamanya yaitu salib. Saya yakin dan percaya dalam kepercayaan lain atau agama lain pun pasti punya simbol-simbol agama, termasuk apa yang diimani oleh KAF Media Channel. Kalau dibilang kekristenan itu menyembah yang namanya berhala, itu adalah salah total. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena dalam Alkitab, kitabnya orang Kristen itu jelas dilarang keras tentang penyembahan terhadap berhala maupun patung. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5 dijelaskan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi jelas ya saudara, di dalam kekristenan itu dilarang keras untuk menyembah namanya patung atau namanya berhala. Berarti apa yang ditaruh di dalam kekristenan itu adalah simbol dari agama Kristen.
Jadi di dalam kepercayaan Kaf Media Channel juga punya simbol. Apakah itu disembah? Ya jelas tidak lah ya. Kalau disembah, ya itu berarti Kaf Media Channel menyembah yang namanya berhala juga kan. Nah, jadi jelas ya, itu adalah simbol. Sekali lagi, salib atau patung Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah maupun di gereja itu adalah simbol dari agama Kristen. Nah, ingat saudara, kenapa sih dalam kekristenan itu ada salib, ada simbol salib? Nah, itu menandakan bahwa Kristus telah mati bagi manusia yang berdosa, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya simbol salib itu adalah merupakan kekuatan bagi orang Kristen untuk memberitakan tentang kabar sukacita. Tetapi bagi orang yang akan binasa itu adalah merupakan kebodohan. Jelas dituliskan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Seharusnya simbol atau lambang salib itu adalah kekuatan bagi orang percaya, bukan untuk disembah, tetapi untuk diingat betapa besar pengorbanan Kristus bagi orang-orang berdosa. Jadi jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kekristenan bukan menyembah patung atau menyembah berhala, tetapi menyembah Tuhan yang rela menjadi manusia, disalibkan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh membawa kita untuk semakin mengenal lebih dalam tentang kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.